Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Jara dhammom hi jarang anak tito, biadi dhammom hi biading anak tito, marana dhammom hi maranang anak tito ti. Izinkan saya menyapa kepada segenap biku, para samanera, para atasilani, para pandita, ibu, bapak, dan saudara yang berbahagia. Atas permintaan para alumni Pabaja Upasampada Sangga Theravada Indonesia melalui Bapak Gunawan, bersamaan juga dengan acara tiap-tiap tahun setelah para biku 1 bulan memasuki masa wasa, para biku yang berada di Wihara Mendut memberikan pelajaran Dhamma kepada umat di 8 kota di sekitar Wihara Mendut yang meliputi 10 tempat. Oleh karena masa pandemi belum berakhir, maka kami membuat rekaman ceramah atau Dhamma Desana untuk kali ini. Patidana yang diterjemahkan dengan berbagi kebajikan kepada saudara-saudara kita yang telah meninggal dunia, dikenal secara luas oleh seluruh umat Buddha. Sebenarnya tidak hanya umat Buddha, budaya di hampir semua bangsa mengenal acara atau perilaku bajik mengingat sanak keluarga mereka yang sudah meninggal dengan cara dan bentuk yang berbeda-beda. Ibu, bapak, dan saudara, sekelompok masyarakat mempunyai pandangan bahwa mengingat atau mendoakan atau membagi jasa kebajikan kepada mereka, saudara-saudara kita yang sudah meninggal, tidaklah perlu, karena mereka sudah meninggal dan berada di alam lain. Ibu, bapak, dan saudara, tidaklah demikian sebenarnya. Seandainya, saya mengulangi kata ini sekali lagi, seandainya apa yang kita lakukan, kebajikan yang kita bagi, yang kita persembahkan atau kita berikan kepada sanak keluarga kita yang sudah meninggal, utamanya orang tua, ibu dan ayah,
tidak berguna, tidak diterima oleh mereka yang sudah meninggal. Tetapi secara psikologis, secara kejiwaan, perilaku bajik itu membagi jasa kebajikan kepada sanak keluarga, saudara-saudara kita, utamanya ibu dan ayah yang telah meninggal, adalah sesuatu yang sangat berguna bagi kita, tepatnya bagi pikiran kita. Manfaat apakah ibu, bapak, dan saudara? Manfaat mengingat kembali kebajikan, jasa yang telah mereka berikan kepada kita pada waktu mereka masih hidup. Apalagi jasa ibu dan ayah sulit untuk terbalaskan dengan tuntas. Mengingat mereka meskipun mereka sudah meninggal adalah kebajikan juga yang kita lakukan. Mengisi pikiran dengan pikiran-pikiran yang baik. Tetapi sekarang pertanyaannya adalah, apakah kebajikan yang kita persembahkan, yang kita bagi kepada mereka, kepada saudara-saudara kita yang telah mendahului kita, diterima, bisa diterima oleh mereka? Jawabnya adalah bisa. Tetapi ada dua hal yang harus diperhatikan. Apakah kedua hal itu? Kedua hal itu adalah pemberi dan penerima. Sebagaimana dalam kehidupan sehari-hari, para ibu, bapak sekalian, dan saudara-saudara, kalau ibu, bapak, dan saudara memberikan sesuatu, apakah hadiah, apakah bantuan, mungkin benda-benda yang mereka perlukan, atau yang kita pikirkan mereka memerlukan itu, antara lain obat-obatan, atau makanan, atau mungkin uang, kita memberikan kepada mereka, kepada seseorang. Si penerima, orang yang menerima itu harus menerimanya. Kalau kita memberi, siap memberi, tetapi si penerima tidak bersedia untuk menerima, maka pemberian itu tidak akan terjadi. Seperti itulah untuk memudahkan menjelaskan apakah leluhur kita yang telah berada di alam lain bisa menerima pemberian jasa kebajikan yang kita lakukan sekarang ini. Mereka bisa menerima kalau mereka bersedia untuk menerimanya. Kalau mereka tidak bersedia menerimanya, maka mereka tidak mungkin menerima pemberian kita. Ibu, bapak, dan saudara, lalu bagaimanakah sikap mereka untuk menerima? Dan seperti apakah kalau mereka menolaknya? Mereka menolak kalau mereka melihat kebajikan yang kita lakukan sekarang
mereka tidak menyetujui. Mereka tidak senang melihat kita, melihat sanak keluarganya melakukan kebajikan. Maka meskipun kebajikan itu kemudian dipersembahkan, dikirimkan kepada mereka yang sudah meninggal, mereka tidak bisa menerima. Karena mereka tidak setuju dengan kebajikan yang kita lakukan, yang dilakukan oleh sanak keluarganya itu. Karena mereka tidak menyetujui, mereka tidak ikut merasa senang, tidak muncul mudita dalam pikiran mereka. Mereka tidak mendapatkan manfaat dari pemberian yang kita lakukan, yang disebut patik dana itu. Kita yang memberi tentu sudah melakukan perbuatan yang baik, mengisi pikiran kita dengan kebaikan. Tetapi leluhur kita yang kita tuju belum tentu bisa menerima kalau mereka tidak mengapresiasi, tidak ikut bahagia dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Oleh karena itu, ibu, bapak, dan saudara, cobalah mempunyai kebiasaan baik, kebiasaan yang sangat baik dalam kehidupan yang sekarang ini sebelum kita meninggal dunia. Selain senang melakukan kebajikan, bermacam-macam kebajikan bisa kita lakukan. Berbagai perbuatan baik bisa kita perbuat. Kita juga seharusnya berbahagia atau ikut berbahagia. Begitulah tepatnya mudita melihat keluarga kita, teman-teman kita, orang-orang lain melakukan kebaikan. Tidak iri hati, tidak berpikiran negatif, tidak mencemooh mereka, tetapi ikut bahagia. Sikap mental yang baik itu akan terbawa terus sampai kita nanti meninggal dunia, dilahirkan di alam yang manapun. Misalnya ibu, bapak, dan saudara dilahirkan di alam yang kurang menyenangkan, tetapi dalam kehidupan ibu, bapak, dan saudara sebelum kematian mempunyai kebiasaan baik, mengapresiasi, ikut bahagia, sangat bahagia melihat siapapun yang berbuat baik. Kalau nanti ibu, bapak, dan saudara dilahirkan di alam yang kurang menguntungkan, kurang membahagiakan, dan di alam itu ibu, bapak, dan saudara melihat sanak keluarga, melihat teman-teman dekat melakukan kebaikan, ibu, bapak, dan saudara bisa ikut bahagia, bisa tumbuh mudita. Dan itu adalah kebajikan yang sangat dibutuhkan oleh mereka-mereka yang dilahirkan di alam-alam yang kurang menguntungkan. Apakah sanak keluarga kita yang dilahirkan di alam yang lebih baik, yang sering disebut dengan alam para dewa atau dewa loka, bisa menerima persembahan kebajikan yang kita berikan, bisa menerima patidana yang kita lakukan? Tentu bisa sekali. Hanya tentu efektivitasnya sangat bermanfaat bagi sanak keluarga atau handetolan kita yang berada di alam-alam yang menyedihkan. Karena di alam itu sulit melakukan perbuatan yang baik. Kebaikan yang mereka lakukan adalah kalau sanak keluarganya yang masih hidup, kalau handetolan mereka melakukan kebajikan dan mengingat mereka,
membagi kebajikan itu kepada mereka, mereka bisa melakukan mudita. Berpikir ikut bahagia, berpikir mudita itulah menambah kebajikan bagi mereka yang dilahirkan di alam-alam sengsara. Patidana adalah memberikan kebajikan. Dalam bahasa Indonesia yang tepat, memberikan jasa kebajikan kepada khususnya leluhur kita, handai tolan, teman-teman kita, utamanya yang mempunyai hubungan emosi dengan kita. Dan yang lebih utama lagi adalah ibu serta ayah kita yang telah meninggal dunia. Jadi ibu, bapak, dan saudara, yang dibagi itu bukan materi. Yang dibagi itu bukan benda-benda, tetapi kebajikan. Dengan kalimat yang lebih tepat, pikiran yang bajik, pikiran yang dipenuhi dengan kebaikan. Pada waktu kita melakukan kebaikan, atau setelah kita melakukan kebaikan, pikiran yang penuh dengan kebaikan itulah yang kita bagi, yang kita share kepada sanak keluarga, handai tolan, teman-teman dekat, utamanya ibu dan ayah yang telah meninggal dunia. Ibu, bapak, dan saudara, berbagi jasa kebajikan atau patidana tidak harus dilakukan pada bulan tertentu, pada hari tertentu, atau pada peringatan-peringatan tertentu sehubungan dengan yang telah meninggal dunia. Patidana itu, berbagi pikiran baik itu, bisa dilakukan setiap saat, setiap hari, pada saat kita sedang dan atau setelah melakukan perbuatan-perbuatan baik. Sekecil apapun, dimanapun. Tidak harus dengan upacara formal tertentu. Tidak harus dengan menuangkan air dalam tradisi Buddhis. Tidak harus dengan menyalakan dupa atau menyalakan pelita lilin. Tidak harus ada foto di depan kita. Tetapi dengan pikiran kita sendiri, kita memikirkan, kita mengarahkan pikiran kita. Semoga semua kebaikan yang telah aku lakukan hari ini, kemarin, sanak keluarga yang telah meninggal dunia, orang tua yang telah meninggal dunia, mengetahui. Dan dengan mengetahui, semoga mereka berbahagia. Ucapkan itu dalam pikiran dengan bahasa ibu. Bahasa yang ibu, bapak, dan saudara mengerti. Tidak harus dengan bahasa Pali. Idang wo nyati nang hotu, sukita hontu nyatayo. Silahkan menggunakan bahasa Pali, tetapi yang penting mengerti artinya. Atau ucapkan dalam pikiran dengan sungguh-sungguh, bahkan dengan bahasa ibu yang mudah ibu, bapak, dan saudara mengerti. Ibu, bapak, dan saudara, sebelum pandemi merebak seperti sekarang ini, kalau kita mengikuti kebaktian atau puja bakti mingguan,
atau puja bakti sendiri di rumah masing-masing, membaca parita atau wacana Pali yang lain dan terjemahannya. Ada kalimat yang dianjurkan untuk sering diulang-ulang supaya sering direnungkan, yaitu Jara Damomhi, jarang anak Tito. Aku sudah wajar mengalami usia tua. Aku tidak bisa menghindari usia tua. Biadi Damomhi biading anak Tito. Aku sudah wajar mengalami sakit. Aku tidak bisa menghindari sakit. Marana Damomhi maranang anak Tito dik. Aku sudah wajar mengalami kematian. Aku tidak mungkin menghindari kematian. Renungan itu sebelum pandemi merebak tidak memberikan dampak yang berarti. Renungan itu sering dimengerti sebagai kenyataan yang sudah biasa. Ya memang demikianlah. Begitulah kira-kira komentar kita. Tetapi setelah pandemi merebak, renungan itu menjadi semakin penting. Sanak keluarga kita atau kenalan kita mungkin belum tua, atau secara umum sudah disebut sudah tua. Tidak sakit, masih berbicara melalui handphone dengan kita, masih membalas WA kita. Beberapa jam kemudian sudah ada berita yang bersangkutan sudah meninggal dunia. Begitulah, penyakit itu datang mendadak. Kematian itu sekarang ini seperti sangat dekat dengan kita. Ibu, bapak, dan saudara, memang menurut Dhamma, hidup ini tidak panjang. Hidup ini hanya pendek. Ada yang menggunakan kalimat hidup ini singkat. Dalam Dhamma ada perumpamaan yang sangat dramatis. Kalau seseorang yang gagah perkasa membentangkan busur dan melepaskan anak panah sangat cepat, sebelum anak panah itu jatuh ke tanah, bersamaan dengan seseorang yang gagah perkasa itu melepaskan anak panah dari busurnya, seekor elang yang besar, yang kuat, terbang dengan sangat cepat. Elang itu sudah bisa menyambar anak panah itu sebelum menyentuh tanah dan membawa balik kepada orang yang melepaskan anak panah itu. Betapa cepatnya elang itu terbang. Ibu, bapak, dan saudara bisa membayangkan. Tetapi perumpamaan Dhamma tidak berhenti sampai di situ. Sekarang coba ibu, bapak, dan saudara perhatikan. Kalau ada 4 orang yang gagah perkasa menghadap ke 4 penjuru mata angin,
Semuanya pada saat yang sama melepaskan anak panah dari busur dengan kekuatan yang hebat. Saudara harus mengingat 4 orang yang gagah perkasa menghadap ke 4 penjuru, melepaskan anak panah di saat yang sama. Di saat yang sama, seekor elang yang kuat terbang dan menyambar ke-4 anak panah itu sekaligus sebelum ke-4-4-nya menyentuh tanah. Ibu, bapak, dan saudara bisa membayangkan betapa cepatnya elang itu terbang sehingga bisa menyambar 4 anak panah sekaligus sebelum ke-4-4-nya menyentuh tanah dan membawa kembali ke pusat di mana 4 orang yang melepaskan anak panah itu masih berdiri. Singkat sekali, sangat singkat, terbang dari seekor elang itu. Tetapi Dhamma menjelaskan kehidupan manusia lebih singkat dari kecepatan seekor elang yang terbang menyambar 4 anak panah sekaligus. Ibu, bapak, dan saudara, uraian ini tentu bukan maksud kami membuat ibu, bapak, dan saudara berkecil hati. Justru uraian atau perumpamaan yang diberikan oleh Dhamma ini mendorong kita, mengingatkan kita untuk menggunakan waktu yang singkat ini dengan sebaik-baiknya. Menjauhi kejahatan yang menghancurkan orang lain, lingkungan, dan kita. Melakukan hal-hal yang baik, yang bermanfaat bagi kita, berguna bagi orang lain, dan membersihkan mental kita dari kotoran-kotoran batin, supaya penderitaan itu tidak terus berputar-putar berulang-ulang. Ibu, bapak, dan saudara, sesingkat apapun kehidupan kita, sesingkat apapun sisa kehidupan kita, gunakan dengan sebaik-baiknya. Belum tentu kelahirannya akan datang kita mempunyai kesempatan emas seperti sekarang. Mengenal Dhamma, mempunyai kesempatan mendengarkan Dhamma dan melakukan kebaikan dengan kondisi yang menunjang. Sekali lagi, gunakan kesempatan yang meskipun singkat ini dengan seefisien mungkin, sebaik-baiknya. Untuk yang pertama, berbagi, peduli kepada mereka yang menderita dengan berdana. Apapun yang bisa kita lakukan untuk mereka yang menderita. Meskipun hanya secangkir air putih, sesuap nasi, atau memberikan tempat bernaung, termasuk memberikan nasihat, membangkitkan semangat mereka yang lagi turun, termasuk memberikan bantuan tenaga, ikut membantu mereka menyelesaikan apa yang harus mereka selesaikan yang bisa kita lakukan. Yang kedua adalah menjaga diri. Tidak melakukan hal-hal yang buruk, yang jahat. Karena menjaga diri itu juga menjaga orang lain.
Kalau kita menjaga diri kita untuk tidak melakukan hal-hal yang buruk, orang lain tidak kita rugikan. Kalau kita ingin menjaga orang lain supaya tidak rugi, tidak menjadi korban, maka jagalah diri Anda dari perbuatan-perbuatan yang buruk. Dalam bahasa Pali disebutkan Attanang rakhanto parang rakhati, parang rakhanto attanang rakhati. Dengan menjaga diri sendiri, kita menjaga orang lain. Kalau kita ingin menjaga orang lain, tentu kita harus menjaga diri kita sendiri. Ibu, bapak, dan saudara, kalau ibu, bapak, dan saudara tidak bisa berdana atau memberikan 2T, berikan saja 5M. Apa 5M itu? Selalu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas. Umat Buddha tidak hanya 5M, tetapi 6M. M yang keenam adalah meditasi. Ibu, bapak, dan saudara, menjaga diri dengan 5M plus 1, 6M. Itu adalah juga sila menyelamatkan orang lain, menjagai orang lain. Banyak di antara sahabat-sahabat kita, bahkan saudara kita, yang meninggal dunia karena tertular dari karyawannya, tertular dari sanak keluarganya, tertular dari teman-temannya, tertular dari orang lain yang diketemui. Karena mereka tidak menjaga diri. Kalau kita tidak menjaga diri, kita menularkan penyakit yang berbahaya bagi yang lain. Kalau kita menjaga diri, kita akan melindungi orang lain. Melindungi keluarga kita, melindungi sanak keluarga kita, melindungi kolega kita, melindungi karyawan kita. Demikian juga kalau kalimat ini dibalik. Kalau kita sayang pada keluarga kita, sanak keluarga kita, handetolan kita, karyawan kita. Kalau kita sayang kepada mereka supaya mereka tidak meninggal dunia, tidak terkena penyakit. Bagaimanakah caranya? Lindungilah diri Anda sendiri dengan 5M plus 1, 6M. Ibu, bapak, dan saudara, ada satu hal yang perlu saya luruskan. Beberapa umat Buddha memberikan komentar atau bertanya, atau mungkin seperti setengah komplain, mengeluh. Mereka mengatakan, saudara kami banyak yang sudah meninggal, Bante. Orang tua kami sudah meninggal semua. Kami tahu sebagai anak, sebagai keluarga, mengingat kepada mereka tidak sekadar mengingat, tetapi mempersembahkan, mengirimkan kebajikan. Apakah kami harus ikut acara patidana yang dilakukan di beberapa tempat, di beberapa wihara-wihara? Ikut membeli paket-paket tertentu yang terus terang, Bante, bagi kami tidak mampu. Ibu, bapak, dan saudara, sekali lagi, berbagi kebajikan tidak harus pada bulan atau hari tertentu. Tidak harus di tempat tertentu.
kita bisa berbagi kebajikan setiap hari, sepanjang kehidupan kita. Setelah atau pada waktu kita melakukan perbuatan yang baik. Kalau Anda sekalian, demikian jawaban saya. Membantu desa, membersihkan gorong-gorong, membersihkan selokan, membantu desa mengadakan pengobatan massal, membantu bencana-bencana alam, apakah dengan uang, apakah dengan pakaian pantas pakai, apakah dengan tabung oksigen, apakah dengan peti mati, apakah dengan nasi bungkus, itulah kebajikan. Tidak harus mengambil paket patidana. Kebajikan yang Anda lakukan itu mungkin mempunyai nilai materi, dan nilai kesungguhan hati yang lebih dari sekadar membeli paket patidana. Kebajikan itu bisa dibagi kepada orang tua, sanak keluarga, dan handetolan yang sudah meninggal dunia. Begitulah mudah sekali melakukan patidana. Tidak harus menunggu bulan tertentu, tidak harus mengucapkan kalimat-kalimat tertentu, tetapi kita bisa melakukan sendiri sepanjang kehidupan ini, setiap saat. Pada saat kita sedang melakukan kebaikan atau setelah selesai melakukan kebaikan. Yang ketiga yang tidak boleh dilupakan, dan ini menjadi puncak ajaran Guru Agung kita, adalah membersihkan pikiran sendiri dari kotoran-kotoran batin dengan kesadaran, dan kesadaran itu bisa dipertajam melalui latihan meditasi. Keserakahan nafsu ingin memiliki, kebencian nafsu menolak, dan keakuan yang menjadi sumber dari semua kotoran batin, itulah akar penderitaan. Kalau akar penderitaan ini diabaikan, tidak pernah diperhatikan atau dikurangi, ya, Anda mungkin bahagia, tetapi di dalam kebahagiaan itu akar penderitaan masih belum berkurang. Mengurangi kotoran batin itulah mengurangi akar penderitaan. Mengurangi kotoran batin itulah mengurangi penderitaan. Dan kalau penderitaan berkurang, Anda akan lebih bahagia. Ibu, bapak, dan saudara, saya sering membaca anjuran-anjuran untuk berbuat baik, untuk peduli kepada mereka yang menderita, untuk berdana, begitulah singkatnya. Kemudian ada kalimat, kalau Anda berdana, Anda akan mendapatkan pahala yang besar, pahala yang berlipat-lipat. Tidak bijaksana kalimat seperti itu. Kalimat seperti itu seperti memberikan makanan pada keserakahan kita. Anda mau berdana karena mengingat ada pahala yang berlipat-lipat. Itu bukan tujuan ajaran Guru Agung kita. Berdana dengan mengharapkan pahala atau wipaka yang berlipat-lipat adalah kebaikan biasa, bukan ajaran Guru Agung kita, bukan tujuan Dhamma. Tujuan Dhamma adalah berdana untuk melepaskan keserakahan,
berdana untuk mengurangi keserakahan, berdana dengan tidak mengharapkan pahala, seperti pada umumnya mereka-mereka yang lain. Itulah keagungan Dhamma, itulah puncak dari tujuan belajar dan praktek Dhamma. Termasuk dalam meditasi. Kalau Anda suatu saat melatih meditasi dan merasa tenang, hening sekali, Anda merasa senang, timbullah harapan yang meskipun halus. Semoga keheningan dan ketenangan ini bisa bertahan lama. Alangkah nyamannya pikiran yang hening seperti ini. Aku suka. Bukankah itu keserakahan, Ibu, Bapak, dan Saudara? Keinginan untuk hening lebih lama itu adalah keserakahan. Anda bermeditasi menambah keserakahan. Tetapi pada saat Anda bermeditasi, pikiran tidak mau tenang. Pikiran mondar-mandir, memikirkan yang satu beralih kepada yang lain beralih kepada yang lain, terus selama bermenit-menit, bahkan pada saat waktu meditasi akan berakhir, Anda menjadi jengkel, marah. Hari ini buruk sekali latihan meditasi saya. Kejengkelan Anda itu bukanlah kebencian. Anda bermeditasi memperoleh tambahan kebencian. Lalu bagaimana Bante baiknya? Kalau Anda melatih meditasi timbul ketenangan, sadari saja. Keadaan pikiran memang sedang menjadi tenang. Tidak menginginkan lebih lama. Tidak ingin menggenggam untuk memiliki. Sadari saja, sadari saja. Demikian juga kalau pikiran baru ruwet, liar. Jangan marah. Marah kepada pikirannya sendiri, tetapi sadari saja. Ketahui saja, pikiran sedang seperti ini. Dengan menyadari membebaskan kita dari keserakahan, dengan menyadari membebaskan kita dari kebencian, meditasi kita akan sangat bermanfaat. Ibu, Bapak, dan Saudara, dana, sila, dan bawana, itulah kebajikan yang bisa kita lakukan sepanjang hidup ini, meskipun hidup ini hanyalah singkat. Saya mendedikasikan uraian Dhamma ini kepada para biku yang telah meninggal mendahului kami, kepada ibu dan ayah kami, kepada para umat yang telah meninggal mendahului kami, kepada semua orang yang mengenal kami, bahkan kepada semua makhluk yang menderita. Idang wo nyati nang hotu sukita hontu nyatayu. Idang wo nyati nang hotu sukita hontu nyatayu. Idang wo nyati nang hotu sukita hontu nyatayu. Semoga semua makhluk berbahagia. Terima kasih.